Kami ada karena Engkau punya tujuan dan rancangan yang luar biasa atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, sampai pada hari ini Engkau tetap berkarya di dalam kehidupan kami. Apapun kondisi di dalam kehidupan kami tetap mau mempercayai Engkau satu pribadi dan tidak ada yang lain Tuhan, yang kami andalkan, yang kami percaya di dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, saat kami menaruh pengharapan di dalam Engkau, maka di situ kami akan melihat ada sesuatu yang Kau genapi, yang apa yang menjadi janji-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami, Kau mengurapi setiap kami, dan tidak ada satupun pribadi yang Kau lewatkan Tuhan, untuk dimana kami boleh alami suatu jamahan yang daripada Engkau, dan kami pulang membawa kemenangan yang luar biasa. Kami pulang dalam kesukaan yang besar Tuhan, karena kami tahu hidup kami tidak lagi sama Tuhan. Dari hari ini bahkan sampai esok pun kami tetap menyaksikan akan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Mampukanlah hamba-Mu ini boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, karena hamba percaya bukan karena gagah kuat hamba, tetapi karena kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba untuk boleh menyampaikan, supaya di mana Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam di dalam loh hati tanah kami yang paling baik Tuhan. Dan kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kami benar-benar menghidupinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut akan kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Saya ketemu lagi sama WA. Bagaimana kabarnya? 12. Setiap daripada kita pasti punya pengharapan, betul ya? Tidak ada yang namanya manusia tidak punya pengharapan. Pasti setiap kita punya pengharapan, dan pengharapan itu ingin suatu keadaan itu boleh berubah di dalam hidup kita. Tidak ada yang namanya manusia inginnya itu hidupnya stuck, biasa, nggak ada perubahan. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan itu Tuhan sanggup mengadakan suatu perubahan. Amin. Mungkin saat-saat ini kita mengalami banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan. Mungkin di mana kita pernah disakiti, kita pernah dilukai, kita pernah dikecewakan. Mungkin kita pernah jatuh dan kita merasa segala sesuatu tidak ada pengharapan. Kita mau bangkit, tapi rasanya susah untuk bangkit memulai sesuatu yang baru. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Amin. Kenapa di dalam Tuhan masih ada pengharapan? Ya, di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan, saudara. Pengharapan itu adalah salah satu elemen penting di dalam kehidupan setiap kita umat orang percaya. Jangan pernah melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu bukan pribadi yang mengecewakan. Dan kita belajar kenapa kita harus tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan, walaupun dalam kondisi-kondisi yang belum terlihat jalan Tuhan terbuka atas setiap kita. Sekalipun ada persoalan-persoalan yang belum terjawab, yang belum ada jalan yang boleh terbuka, tapi kita harus tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Alasan yang pertama, kita lihat di Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 demikian firman Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidaklah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang pertama, alasannya kenapa kita harus tetap menaruh pengharapan sekalipun keadaan kita belum berubah. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidaklah mengecewakan. Manusia boleh mengecewakan, tapi manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan atas setiap kita. Selama dimana kita tetap melekat kepadanya, selama kita mengandalkan Dia sebagai satu-satunya pribadi, sebagai penolong kita. Tuhan bukan hanya sekedar pribadi yang tidak mengecewakan, tetapi Dia
berfirman dan firman-Nya itu tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat di Roma 9 ayat 6. 9 ayat 6, Roma 9 ayat 6, demikian firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Kita perhatikan di sini. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Jadi sebelum kita dilahirkan, bahkan kita masih ada di dalam kandungan seorang ibu, Tuhan itu sudah punya rancangan atas hidup kita. Kalau kita lahir di dalam dunia ini, berarti Tuhan punya tujuan. Dan saya percaya rancangan Dia adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang mencelakakan bagi setiap kita. Walaupun terkadang kala kita tidak memahami pikiran Tuhan. Kenapa Tuhan semuanya ini terjadi? Kenapa Tuhan aku harus mengalami yang dikecewakan? Aku harus mengalami kegagalan. Seringkali kita tidak mengerti. Tetapi yang Tuhan mau, sekalipun kita tidak mengerti dan memahami jalan pikiran Tuhan, jangan pernah lepaskan pengharapanmu di dalam hidup. Karena Tuhan yang berjanji ya dan amin. Dia nggak pernah gagal, saudara. Karena janji Tuhan itu seperti emas yang murni, yang sudah teruji kemurniannya. Pengharapan kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar suatu omong kosong, tetapi pengharapan dalam Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam setiap kehidupan setiap kita. Yesaya 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Yesaya mengingatkan bagi setiap kita, jangan pernah menaruh pengharapan kepada manusia, karena manusia itu banyak mengecewakan. Dulu saya pernah mendoakan sepasang suami istri, ya. Waktu itu istrinya datang kepada saya dan berkata seperti ini, "Meh," panggil saya Meh karena usianya lebih tua. Nah, bagi saya mau saya dipanggil ibu, mau dipanggil C, mau dipanggil nama, silakan. Saya bukan orang yang terlalu kaku lah. Saya dipanggil Meh. Meh, tolong tanya Tuhan Meh. Ini saya ini punya II. II-nya dia itu nggak nikah, terus punya harta, tapi hartanya nggak tahu ditaruh mana. Dan II-nya waktu itu kondisinya sakit, masuk rumah sakit kena kanker. Terus tolong tanya Meh, soalnya kalau nanti saya mati, jangan sampai hartanya itu diambil oleh negara. Kalau bisa jatuh kepada keponakan-keponakannya. Dan juga untuk bantu biaya pengobatan di rumah sakit. Nah, waktu itu saya nggak punya suatu pemikiran yang negatif ya, karena kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita selalu memikirkan hal-hal yang baik. Nah, oke Cek, saya doain, saya tanya ke Tuhan. Lalu saya sampaikan, Cek, itu ada emas-emasnya II yang ditanam di rumahnya Cece, di rumahnya II-nya Cece. Nah, saya ngomong seperti itu, saudara. Langsung besoknya digali dan ternyata benar ada emas banyak jumlahnya. Ternyata setelah II-nya meninggal, emas hartanya semua itu dibagi sama keponakannya. Dan biaya rumah sakitnya itu gak dibiayai, diikut BPJS. Waktu saya dengar seperti itu ya, saya merasa shock karena saya merasa dibohongi. Dan ada juga perkataan daripada seorang CJ ini juga berkata seperti ini, Meh, kalau nanti ya kita ini dapat bagian yang
banyak ya. Nanti kamu tak ajak ke Singapura ya, sama anakmu ya Mei. Lah, kira-kira senang nggak diberi janji seperti itu? Senang luar biasa, saudara. Apalagi orang yang nggak pernah ke luar negeri. Waduh, saya senang luar biasa. Tak pegel, saudara. Sampai suatu ketika mereka satu keluarga dapat bagian yang paling banyak. Terus saya ditelepon, Mei, ya Cek, kenapa? Sorry ya Mei, tak ganti makanan ya. Kira-kira marah nggak? Kecewa nggak? Kecewa secara manusia. Tak ganti makanan, tak jak makan. Kamu ingin makan apa? Tak jak. Saya bilang, wes gak usah wes Cek, nggak apa-apa. Wes pakai naik itu uang yang bagian yang kita dapat. Gak apa-apa Tame. Nggak apa-apa kok Cek. Yakin Mei? Yakin. Waktu saya meletakkan telepon, waktu itu masih ada telepon ya. Nah, saya itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa yang mau kau ajarkan? Kenapa kau izinkan ini terjadi? Setiap kali ada peristiwa, saya itu mesti tanya, kenapa ya Tuhan, kok kamu ajarkan sesuatu hal ini terjadi? Ternyata saya baru tahu Tuhan mengajarkan saya untuk tidak boleh menaruh pengharapan kepada siapapun, termasuk kepada seorang keluarga itu sendiri. Saya menjaga hati waktu itu. Saya nggak menjadi kecewa, saya nggak marah. Sampai suatu ketika saya dengar mereka mengalami satu kondisi yang cukup mengenaskan. Dari harta yang mereka dapat itu habis. Saya nggak tahu kenapa habis, tapi Tuhan izinkan habis. Sampai di mana jatuhlah sakit. Nah, waktu jatuh sakit suaminya telepon saya, Mei, Cece sakit parah nih Mei, tolong ya Mei, kamu datang mau ke rumah, doa lo Cecemu, kalau bisa tolong ya Mei, bantu antar Cece ke rumah sakit. Pagi-pagi saudara, jam 6 pagi. Lah suami saya ngeluh, pagi-pagi kok disuruh pergi ngantar nang rumah sakit. Emang gak ngerti kan? Kamu ki istriku, kerjaan rumahmu belum selesai. Namanya suami ya. Siapa yang mau sih istrinya dijadikan seperti keset tambal butuh? Suami saya ngomong, wis, gak usah datang. Soalnya telepon aja. Waktu enak lupa deh kamu. Waktu susah nih cari kamu disuruh ngantar nang rumah sakit. Saya ngomong, gak apa-apa kok. Namanya hamba Tuhan itu kesetnya Tuhan yang seringkali diinjak-injak. Gak apa-apa, udah kok. Pokoknya selesai kamu tak siap semuanya, aku tak berangkat. Saya berangkat ke rumah mereka. Saya lihat kondisi Cici ini wah sangat parah ya waktu itu. Dan saya berdoa dan langsung saya bawa bantu untuk nemenin ke rumah sakit. Ini yang Tuhan mau saudara, bahwa dimanapun kondisi kita, jangan pernah menaruh pengharapan kepada manusia. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Walaupun Tuhan belum membuka jalan bagimu, tetapi Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Amin. Amin. Karena saya mengalami suatu ketika di mana Tuhan itu berjanji kepada saya bahwa saya akan dipakai Tuhan, akan dibawa ke pulau-pulau. Waktu itu awalnya saya tuh cuma senyum gitu. Saya cuma berkata seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, boro-boro dibawa ke pulau-pulau, boro-boro bisa terbang ke luar negeri. Saya ini penjaga perpustakaan sama suami. Siapa yang tahu? Tetapi ada waktu di mana Tuhan menggenapi janjinya. Walaupun manusia ini mengecewakan, saya nggak jadi diajak ke Singapura. Tapi saya percaya pribadinya Tuhan. Saya tetap menaruh pengharapan
Dan saya tidak pernah meragukan suatu kasih dan kebaikan Tuhan. Sampai ada suatu ketika Tuhan pakai orang yang lain. Seorang notaris yang dimana waktu itu notaris ini mengalami kehilangan surat rumahnya. Panik, bingung, tanya, saya berkata, kau ambil doa puasa, nanti surat rumahmu itu bisa ketemu. Dari itu ketemu surat rumahnya. Terus berkata, Yenjan, aku mau berkati kau. Kau pergilah ke Singapura. Lalu diberkati lagi lewat orang yang kedua. Diberi uang saku, saudara. Ini loh cara Tuhan yang luar biasa. Kalaupun manusia yang satu mengecewakan, bukan berarti Tuhan itu gagal rancangannya atas setiap kita. Kalau Tuhan sudah buka jalan bagi setiap kita, mau manusia, mau 1000 tangan manusia, mau menutupnya, gak akan bisa, saudara. Sebab itu jangan pernah lepaskan pengharapanmu kepada Tuhan. Akhirnya saya pergi ke Singapura. Kalau sama Cece ini janjinya itu saya sama anak saya yang dibawa. Tapi Tuhan memberkati bukan saya dan anak saya yang dibawa, suami saya juga ikut ke Singapura. Amin. Wow, Tuhan kita luar biasa. Sebab itu jangan pernah kau meragukan apa yang menjadi rancangannya atas setiap kita. Di Mazmur 71 ayat 5. Mazmur 71 ayat 5 demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Ini adalah perkataan seorang Raja Daud, di mana sejak mudanya Daud selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sekalipun Daud di dalam satu posisi sebagai seorang raja, dia punya banyak prajurit, dia punya kekuasaan, tinggal sekedar memerintah, anak buahnya pasti jalan. Tetapi kita perhatikan, setiap kali Daud mau melangkah, mau berperang, Daud selalu bertanya terlebih dulu kepada Tuhan. Karena Daud tahu, karena Daud sadar, dia tidak bisa mengandalkan akan prajurit-prajuritnya. Dia tidak bisa andalkan kekuatannya, kemampuannya sebagai seorang yang sudah terlatih di medan perang. Dan kita harus sadar, kita perlu Tuhan, saudara. Saat kita sadar kita perlu Tuhan, kita pasti mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak pakai kekuatan kita, tidak pakai dengan cara-cara kita. Di Mazmur 121 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia itu cuma alatnya Tuhan, perantaranya Tuhan saja untuk menolong setiap kita. Yang kedua, mengapa kita harus menaruh pengharapan di dalam Tuhan, di dalam kondisi yang belum terlihat seperti apa yang kita harapkan? Kita lihat di Ibrani 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan di dalam Tuhan itu memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kita sebagai manusia itu sangat terbatas. Menghadapi segala masalah demi masalah, seringkali kalau kita secara manusia, kita pasti tidak akan kuat. Tapi karena kita punya Tuhan sebagai tempat pengharapan kita, pasti kita dapat kekuatan. Baru saja kemarin atau baru saja ada yang menghubungi saya, dia mengalami satu kondisi masalah yang luar biasa. Dan dia berkata, C, aku bersyukur dengan masalahku yang begitu luar biasa.
Tuhan memampukan saya, Tuhan beri kekuatan sehingga saya tidak menjadi gila. Waktu saya dengar perkataan dari seorang anak Tuhan, saya berkata, iya, karena kekuatan kita itu terletak di dalam Tuhan. Saya pernah mengalami satu kondisi, persoalan yang begitu berat. Bahkan kalau secara manusia mungkin saya bisa gila juga. Sama seperti seorang anak Tuhan yang menghubungi saya. Tapi karena saya meletakkan pengharapan saya kepada Tuhan, Tuhan yang memampukan setiap kita, sehingga kita sampai hari ini bisa tetap berdiri dengan teguh. Karena ada tangan Tuhan yang senantiasa memampukan dan menopang setiap kita. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman. Diumpamakan kita ini sebagai manusia itu diumpamakan sebagai kapal. Kapal itu kalau berada di tengah lautan yang luas, dia nggak akan tenggelam. Kapal itu nggak akan terombang-ambing ke kanan ke kiri oleh angin. Karena apa? Karena ada jangkar sebagai penyangga kapal itu. Dan jangkar inilah yang membuat kapal itu tidak berpindah tempat. Walaupun ada arus, ada gelombang, dan membuat kapal ini tidak tenggelam. Sama halnya kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, di situ kita nggak akan tenggelam. Kita nggak akan sampai jatuh. Kalaupun Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan pasti juga adakan pemulihan. Amin. Kalau Tuhan izinkan masalah, di situ juga Tuhan yang akan berikan jalan keluar. Karena tertulis di dalam ayatnya, apa yang kau alami tidak melebihi daripada kekuatanmu. Kalaupun itu terjadi, Tuhan berjanji yang memberikan jalan keluar. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita lihat ya ayatnya di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan apapun yang mungkin dalam kondisi saat-saat ini, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, tetaplah kau menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Maka aku akan lihat ketakutanmu, kekhawatiranmu itu tidak akan pernah terjadi. Karena ada kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan itu senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan setiap kita. Karena penderitaan yang kita alami itu akan mendatangkan suatu kemuliaan. Kita banyak mendengar kisah dari Ayub. Bagaimana Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dikenal kesalehannya. Tanpa dimengerti oleh Ayub, semuanya terjadi dalam sekejap. Semuanya habis. Tetapi Ayub tidak pernah menjadi kecewa dengan Tuhan. Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Bahkan Ayub bisa berkata kepada istrinya, masakah kita tidak mau yang tidak baik? Masa kita maunya yang baik-baik saja? Waktu Ayub berkata demikian, Ayub tidak berdosa pada perkataannya. Dan itu adalah suatu ungkapan hati Ayub yang dimana ia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Dan Ayub menjalani proses Tuhan yang tidak dimengerti oleh Ayub. Ayub dimampukan oleh Tuhan. Sampai di mana? Tiba waktunya. Keadaan Ayub dipulihkan 2 kalinya. Sebab itu jangan takut. Jangan khawatir. Apapun mungkin saat ini apa yang menjadi pergumulanmu mengenai sebuah pekerjaan, mungkin mengenai anakmu, mungkin mengenai usahamu. Kalau kita tetap menaruh pengharapan dalam Tuhan, saya percaya Tuhan memampukan kita untuk melewati sampai di mana kita lihat kuasa Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Yang ketiga,
Mengapa kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan? Kita lihat Amsal 23 ayat 18. Demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Berarti Tuhan memberikan masa depan buat setiap kita. Pengharapan di dalam Tuhan itu dapat mengubah akan hidup kita. Karena ada tuntunan dan pimpinan Tuhan yang menjadi cahaya buat kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya mengalaminya secara pribadi, saudara. Waktu di mana semua orang mengejar saya tidak punya masa depan. Saya dijudge bahwa nasib saya jelek. Kenapa saya dijudge demikian? Karena sekolah saya tidak pintar. Nilai saya pada semuanya 5. Pada semua banyak merahnya. Paling hitamnya itu cuma 2, 3. Mereka ngejudge, gak ada masa depan ini anak, kasihan ini anak. Kasihan. Sampai keluarga saya putus asa, nyerah. Ini gimana ini dengan ini anak? Saya sekolah nilainya pas-pasan, sampai di mana ada II yang membesarkan saya, sampai bantu kayak kasih sama guru-guru supaya nilainya dikasih bagus. Waktu itu kan saya nggak paham kalau itu adalah KKM ya. Nah, saya sampai dilesin komputer waktu itu juga nilainya pas-pasan. Lalu sampai mama saya ngajarin saya jahit juga yang nggak bisa. Paling bisanya cuma jahit kancing. Lalu sampai mereka suatu keluarga saya itu berkata, "Abu, kasihan ini anak." Mereka kayak nyerah. Harus gimana lagi? Sampai ada salah satu keluarga saya berkata seperti ini, "IQ-mu dinaikin dikit." Saya jawab, "Gimana caranya naikin IQ?" Dulu saya itu gagap. Saya orang yang minder, gak punya rasa percaya diri. Tapi Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa putar balik suatu keadaan. Amin. Karena Tuhan itu sudah menetapkan rencana bagi setiap kita. Sebab itu jangan pernah engkau menjadi orang-orang yang pesimis. Di dalam Tuhan kita harus optimis. Tuhan bisa buka jalan. Tuhan bisa mengubah hidupmu. Walaupun mungkin kau dijudge, siapa yang mau sama kamu? Kamu jelek lah. Dulu saya mikir ya saya nggak akan nikah, saudara. Karena apa? Karena saya ini orang yang minder, diam. Sampai suatu ketika saya ketemu dengan teman saya SMP, kaget. Loh, sekarang kok kamu pintar? Ngoceh ya? Pada dulu tuh kamu diam, minder. Kalau nggak dijawab bicara itu diam gitu, kayak patung, saudara. Tapi mereka melihat perubahan yang Tuhan kerjakan. Sampai di mana keluarga saya berkata, "Wes, dikawin mulai dijuduk-juduk." Saya berkata, saya masih mau sekolah. Waktu itu SMP kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas 2. Saya dengar perkataan seperti itu. Waktu saya dengar, ngenes nggak? Ngenes. Nah, mau SMP kelas 2, kabeh dikawin mau dijuduk no. Saya nggak mau. Saya berkata kepada keluarga saya begini, "Nggak, aku nggak mau. Karena saya percaya Tuhan bisa mengubah hidup saya." Saya berkata seperti itu. Suatu ketika nanti saya akan dipakai Tuhan, jadi berkat, jadi alatnya Tuhan. Wah, waktu saya menyuarakan itu di banyak orang di berbagai keluarga besar saya, tahu respon mereka? Mereka tertawa.
Saya nggak ambil pusing. Mau manusia menilai saya terserah. Yang penting Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Nggak usah ambil pusing manusia mau ngomong apa, mau nilai apa. Yang penting Tuhan punya ketetapan yang indah atas hidup kita. Saya nggak ambil pusing, saya cuma berkata, nanti suatu ketika kalian akan melihat saya akan dipakai Tuhan. Emak saya marah waktu itu. Sudah, anak kecil tahu apa kamu? Masuk sana. Bayangkan saudara, orang zaman kuno itu pasti kan ada adat-adat yang dipercaya ya. Anak gadis gak boleh berdiri di pintu jam 6 maghrib apa. Nah, saya itu dididik seperti itu sampai saya tuh aduh Tuhan, pusing lah, dididik kuno banget. Gak boleh keluar rumah anak gadis. Anak gadis gak usah pintar-pintar, tapi bodoh pun disuruh naik IQ-nya, lo bingung. Bayangkan, saya bingung waktu itu. Gak boleh pintar-pintar karena anak gadis paling ujung-ujungnya masuk dapur. Tapi waktu bodoh, nilainya jelek semua, disuruh naik IQ-nya loh. Saya berkata, Tuhan, saya percaya di dalam Engkau ada masa depan. Sampai suatu ketika, waktu Tuhan tiba, di situ Tuhan menuntun saya. Saya dipertemukan dengan ya mantan pacar yang sekarang suami ya, dipertemukan. Terus suami saya lihat, loh kok kamu ini tak perhatiin punya karunia ya, yuk tak ajak pelayanan. Waktu itu diajak pelayanan biasa-biasa. Sampai ada waktunya Tuhan mulai mempercayakan saya. Dulu bukan saya yang berdiri di mimbar, saya cuma sebagai seorang pendoa di belakang layar. Tapi waktu Tuhan mulai bekerja dan waktu itu tiba, saya yang tidak mengakui saya sebagai keponakannya saudara. Tiba-tiba ada seorang temannya yang berkata, itu yang bawa firman yang suka doa-doa itu ponakanku. Dulu saya gak diakui saudara. Tapi waktu dengar itu, ya saya bilang itu ponakanku itu Yencan. Terus, loh ya ternyata kamu ponakannya ini ya, ini temanku. Ternyata temanku ini ibu. Saya jawab, iya. Kok kamu gak ngomong kamu ponakannya dari temanku? Nah gimana mau ngomong? Oh saya gak diakui kok keponakannya. Lihat, Tuhan itu membela setiap daripada kita yang tetap menaruh pengharapan di dalam Dia. Nah, waktu itu saya datang ke rumah ibu saya. Saya sambil senyum-senyum, gak nyangka ya ya, keponakanmu bisa dipakai Tuhan. Iya, dari keluarga, dari anaknya emak, pokoknya dari keturunannya emak itu gak ada yang dipakai Tuhan. Cuma kamu saja. Gak nyangka pada kami itu minder, gak pandai bicara. Loh kok sekarang kok bisa? Belajar dari mana? Saya jawab, saya belajar dari Roh Kudus. Amin. Lalu saya balik tanya kepada coba waktu itu saya ngikutin cara karena waktu itu saya punya cara kekuatan sendiri. Dengan saya itu berusaha. Waktu itu saya punya pergaulan yang akrab, pergaulan yang intim dengan Tuhan. Dimana ada engku yang datang, setiap kali engku saya datang itu saya selalu nyuruh saya seperti ini. Tinggalkan baca Alkitabmu, tinggalkan jam doamu, deketin engkumu supaya kau dapat uang. Seringkali manusia seperti itu, betul ya? Meninggalkan jam doa, meninggalkan jam ibadah untuk dapat apa? Cuan. Padahal kalau kita mendahulukan Tuhan, saya percaya susah payah itu tidak menang baik. Berkat Tuhan yang akan menjadikan engkau kaya. Tapi bukan berarti saya ngajarkan kalian malas, enggak. Tetap kita kerja. Tapi di dalam batas kemampuan kita, saudara. Saya nggak mau ninggalin, saya nggak mau. Saya tetap
punya waktu untuk Tuhan. Waktu itu saya baca firman, disuruh saya tinggalin, wes tutupin Alkitabmu, terus wes tinggalan, gak usah doain dulu, engkau datang ben kamu diberi uang. Saya nggak mau. Wah, saya dimarahi saudara, dimarahi. Dan saya masih ingat ya, saya itu dimarahi itu sampai dipukul sama penguji. Saya dipukul hanya karena saya nggak mau tutup Alkitab untuk mengikuti saya, untuk mendekati ibu saya supaya saya dapat uang. Dan waktu itu saya ngomong sama Ii seperti ini, Ii, seandainya kalau saya ngikut Ii waktu dulu, saya paling cuma dapat paling besar 50.000. Tapi lihat, waktu saya mengikut Tuhan mendahulukan uang, saya dapat lebih dari 50.000. Waktu saya berkata seperti itu, Ii saya angguk-angguk, iya, benar ya. Malah sekarang kamu bisa openi Ii, kasih Ii bulanan. Saya ajak Ii itu tiap minggu saudara ke Pasar Atom. Itu soban saya Pasar Atom. Jadi Pasar Atom itu setiap sudut itu saya hafal. Nah karena saya setiap minggu ajak Ii bisa sekali sampai 2 kali, nggak hafal gimana? Ajak makan, beliin baju, beliin butuhnya dia. Sampai Ii itu bilang, aduh iya bener ya, kalau bener-bener berharap bergantung pada Tuhan, Tuhan itu mampu loh ubahin kehidupan masa depan. Karena Ii lihat engkau itu adalah suatu kesaksian yang hidup. Sampai Ii saya benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dulu itu ya, kalau saya baca firman, suruh tutup lah. Kalau saya doa bahasa roh itu kenceng-kenceng, saya dimarahi. Ojo kenceng-kenceng, cok asing, biasa-biasa, kok salah lama-lama wa doa. Saya itu dimarahi seperti itu. Tapi waktu Tuhan menyatakan kuasanya, saya bilang, wis kalau ikut Tuhan sing sungguh-sungguh ya. Dulu enggak saudara, tapi karena lihat fakta, baru dia berkata, ikut Tuhan sungguh. Sebab itu bila mana saat-saat ini kau merasa kayak tidak ada pengharapan, semua rasanya habis, nggak mungkin bisa bangkit lagi, nggak bisa lagi memulai di dalam suatu puncak yang tertinggi. Tapi percayalah, Tuhan dapat melakukan itu. Tuhan dapat memutarbalikkan suatu keadaan. Yang hanya Tuhan mau, jangan pernah kau lepaskan pengharapanmu di dalam Tuhan. Kita lihat di ayat yang terakhir. Di ayat yang terakhir di Ibrani 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Jadi Tuhan yang menjanjikan itu setia. Jadi jangan pernah kau meragukan kesetiaan Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan, saudara. Saat dimana kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dan tidak melepaskan pengharapan itu kepada Tuhan, Tuhan mau kita tetap setia. Di dalam kondisi apapun, setialah kepada Tuhan. Jangan sampai kesetiaan kita, roh kita kendor, tapi biarlah roh kita tetap terus menyala-nyala di dalam Dia. Bagian yang harus kita lakukan selain tetap setia kepada Tuhan, Tuhan mau kita tetap percaya. Percaya bukan sekedar Tuhan sebagai pembuat mujizat, tapi percaya pada rancangannya itu indah atas setiap kita. Walaupun terkadang kala Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya bahwa Dia tidak pernah mencelakakan setiap kita. Bagian yang harus kita lakukan selain tetap setia, tetap percaya, tetaplah bertekun di dalam doa. Seringkali banyak anak Tuhan kurang tekun di dalam doa, kurang sabar.
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun doa dan belum dijawab, sudah mulai berhenti berdoa. Kalau kita berhenti berdoa hanya karena doamu belum dijawab, sama halnya engkau sudah melangkah setengah, masa kau harus berhenti kalau sudah setengah? Yang rugi bukan Tuhan tapi kita. Kalau kita sudah memulai bersama Tuhan, teruslah engkau melangkah sampai engkau akan menikmati tanah perjanjian Tuhan yang melimpah dengan susu dan madu. Kurang sabar saudara, maka itu belajar untuk sabar menantikan waktunya Tuhan. Banyak anak Tuhan kalau mancing itu bisa bersabar berjam-jam, betul nggak? Sabar gitu. Ada yang hobinya itu mancing, terus sempat waktu itu suami saya diajak, ayo paling mancing, enak loh mancing. Terus aduh, mancing ini kayak diem gak ngelakuin apa-apa, saya nggak suka. Nah, saya bingung, kalau mancing itu bisa berjam-jam menunggu sabar, tapi kenapa dengan Tuhan kita nggak bisa sabar? Kita maunya instan, betul nggak? Jujur jawab, benar ya? Kita maunya instan, padahal kita tahu instan itu tidak sehat buat tubuh kita. Justru kenapa Tuhan seakan-akan berlambat-lambat untuk menolong kita? Karena Tuhan mau melatih iman kita. Karena Tuhan mau bawa kita menjadi orang yang tetap bertekun di dalam Dia, bertekun dalam doa. Doa itu adalah nafas orang percaya. Kalau kita nggak doa, ya nafas kita nggak ada, ya kita mati. Jadi bertekunlah dalam doa. Saya ingat ada satu kisah seorang janda yang dimana menghadap hakim alim ya, di Lukas 18 di ayat 1 sampai 1 perikop. Saya ingat seorang janda ini mendatangi seorang hakim yang alim untuk meminta pembelaan atas kasusnya. Tapi waktu janda ini datang, permintaannya ditolak. Tapi kita belajar dari janda ini, terus datengin sampai pada akhirnya janda ini dibenarkan, dibela oleh hakim yang lain. Karena hakim yang lain berkata, hah, sudahlah, aku benarin perkara ini janda, daripada aku diusik terus, daripada aku diganggu terus, wes tak kabulno permohonannya. Itu manusia loh, hakim yang lain, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan, kita kejar terus, kita tekun terus dalam doa. Saya percaya doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena di Lukas 18 ayat 1 ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan 5 tahun berdoa belum ada jawaban kita berhenti terus kita menjadi kecewa. Kenapa nggak ada perubahan? Saya ini pernah berdoa untuk 12 tahun untuk sebuah rumah Tuhan berikan. Saya pernah berdoa 5 tahun. Bahkan kita tahu Abraham menunggu berapa tahun? Lebih lama loh daripada kita. Bukan kita aja yang menunggu di dalam suatu janji Tuhan, tapi tokoh-tokoh Alkitab juga menunggu. Waktu Daud diurapi jadi raja, Daud gak langsung jadi raja. Daud mengalami suatu proses yang tidak nyaman. Dia harus menjadi orang yang pelarian, yang dikejar-kejar oleh Saul, sampai dia bersembunyi di gua, sampai di mana Daud pura-pura menjadi orang yang gila. Tapi lihat, waktu Daud tetap di dalam Tuhan, dalam kesetiaannya, percaya, dan dia tetap bertekun sebagai pemuji, penyembah. Di situ apa yang jadi janji Tuhan, Daud pada akhirnya menjadi raja. Amen. Sebab itu bertekunlah saudara. Jangan biarkan ketekunanmu hilang hanya karena belum sesuatu yang kau terima dalam hidupmu. Amin. Saya undang pemain musik dan WA. Thank you, Jesus.
di sini ada yang berdoa cukup lama, tapi belum juga Tuhan menjawab. Jangan pernah lepaskan pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah kau setia, tetaplah kau percaya, tetaplah kau bertekun dalam doa. Saya punya keyakinan saat engkau melakukan bagian yang terbaik, Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar yang melampaui dan semua apa yang bisa kita doakan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Sampai detik ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kau Tuhan, satu-satunya kita nyanyikan lagu ini, tiba-tiba Tuhan berkata, di sini ada yang punya hutang. Saya nggak akan sebut siapa orangnya. Tuhan hanya katakan, aku yang akan menyelesaikan hutangmu, sehingga di mana engkau tidak lagi memiliki sebuah pinjaman. Aku akan mengangkat engkau. Aku akan memulihkan keadaanmu, seperti di mana aku memulihkan keadaan Sion. Aku akan menyelesaikan semuanya. Mungkin tahun ini kau belum melihat penyelesaian yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kau hampir menyerah, kau hampir putus asa dengan keadaanmu. Tapi Tuhan katakan pada malam ini, anak, aku memperhatikan engkau. Aku mengasihi engkau. Aku tahu tidak mudah jalan yang harus kau lewati, tapi percaya, aku yang akan membuat engkau dapat menyelesaikan semuanya. Engkau tidak lagi memiliki pinjaman, karena aku akan memberkati. Ada di sini, di dalam usaha engkau rasa engkau tidak punya fondasi
kuat. Tapi Tuhan katakan, aku akan membangun fondasimu. Sehingga fondasimu kuat untuk kau memulai dalam suatu usahamu dan pekerjaan. Mungkin awal yang kau lakukan adalah hasilnya sekecil, gak seperti yang kau harapkan. Tapi nanti kau akan lihat tanganku itu bekerja, merenda suatu kehidupan yang indah atas hidupmu. Sehingga dimana kau akan lihat usahamu akan naik. Walaupun di dalam satu kondisi seperti ini, kau berkata, Tuhan, mustahil, gak mungkin Tuhan. Waktu kau berkata demikian, Tuhan hanya tersenyum. Gak apa-apa. Kalau saat-saat ini engkau tidak memiliki iman sebesar biji sesawi, gak apa-apa. Tuhan paham, Tuhan ngerti. Karena Tuhan pernah juga di dalam posisimu. Seakan-akan di mana Bapa meninggalkan engkau. Seakan-akan Bapa gak mengerti keadaanmu. Tapi Tuhan katakan hari ini, aku mengerti. Aku paham. Karena aku juga pernah di dalam posisimu, anakku. Dan kau akan lihat, aku merenda kehidupanmu yang begitu indah. Aku akan memberkati usahamu. Walaupun di tengah-tengah segala keadaan yang tidak mungkin. Thank you, Jesus.